So, let's get right into it dan langsung saja kita sapa Lukman Rimadi, Koordinator Liputan News untuk bahas lebih lanjut soal wacana TNI Polri jadi penjabat kepala daerah jelang Pilkada 2024. Halo Bang Lukman. Ya, halo Ratu, apa kabar? Baik, Bang Lukman. Alhamdulillah, apa kabar nih? Ya, baik tuh. Nih, tapi ini kondisi beberapa hari ini agak panas nih ya. Dari KPK, lalu juga ada juga topik yang KPK ya, yang rencananya besok akan memutuskan atau mengeksekusi pemecatan 57 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Lalu juga ada juga nih topik yang mau kita bahas hari ini soal wacana penjabat kepala daerah ya dari unsur TNI Polri yang memang memicu polemik gitu di masyarakat. Bener nih, lagi panas situasi sekaligus juga panas situasi cuacanya juga nih. Udah pas banget nih. Pas banget, emang lagi serba panas semuanya di Indonesia nih. Iya. Oke, kalau gitu yang menyangkut soal wacana TNI Polri ini, Bang Lukman nih. Memang lagi jadi banyak kritik ya dari warga ya, terutama soal dari menjadi pejabatnya, ada kemungkinan menjadi penjabat daripada warga, daripada yang TNI Polri ini. Ada banyak pro kontra terkait wacana ini, sebenarnya boleh nggak sih dilakukan kalau secara undang-undang? Ya, Ratu, memang dari segi undang-undang untuk pejabat, harusnya kan penjabat, bagaimana saya mungkin cerita bagaimana awalnya wacana ini bisa muncul gitu. Karena memang sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk menyatukan dari pemilihan kepala daerah di tingkat kota, kabupaten, dan juga di tingkat provinsi, menggabungkannya dalam 1 tahun di 2024 gitu. Nah, ini kan memang satu yang sudah diprogram oleh pemerintah agar pemilu kada dan juga pemilu pilpres maupun pileg ini dilakukan secara serentak. Dan ini hulunya awalnya akan dimulai di 2024 ini gitu. Nah, dengan adanya sebagai pemicu ini, maka otomatis ada banyak daerah, ada sekitar 271 daerah yang semestinya pemilihan kepala daerahnya berlangsung di 2022 dan 2023 itu akan digabung di 2024. Nah, otomatis kan akan ada 271 penjabat kepala daerah atau mereka yang akan menggantikan posisi kepala daerah yang akan meletakkan masa jabatannya. Nah, dari sini muncul tuh bahwa memang jumlah yang banyak ini dianggap pemerintah memerlukan bantuan dari sejumlah institusi, di antaranya ya TNI Polri gitu yang menjabat di institusi sipil. Nah, lalu untuk menjabat sebagai penjabat kepala daerah. Nah, padahal sebenarnya banyak pihak yang menyebut bahwa semestinya tidak perlu unsur TNI Polri ini menjabat sebagai penjabat kepala daerah, karena dari sipil aja kalau berdasarkan aturan itu ya kan ini adalah mereka yang menjabat ini di Undang-Undang Pilkada juga dijelaskan bahwa mereka yang menjabat ini adalah mereka yang pada posisi pejabat madya atau memang setingkat eselon 1 gitu. Nah, pemerintah mungkin menganggap bahwa jumlah tersebut banyak akhirnya memerlukan bantuan TNI Polri. Namun sebenarnya banyak sekali tuh untuk pejabat di setingkat dirjen yang dianggap mampu mengembang jabatan sebagai TNI, sebagai kepala daerah, penjabat sementara kepala daerah. Jadi seperti itu sih itu awalnya. Memang apa bedanya antara PLT atau penjabat nih, Mas Lukman? Ya, kalau berdasarkan penjelasan dari Kemendagri, jadi sebenarnya penjabat kepala daerah itu dengan pelaksana tugas, pelaksana tugas ya, kalau kita sering dengar ya, pelaksana tugas PLT ya, PLT gubernur atau PLT wali kota. PLT ini hanya sifatnya dia menggantikan sementara jabatan yang sudah kosong dan memang memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Salah satunya mereka tidak bisa melantik kepala dinas, mereka juga tidak bisa mengambil eksekusi, bahkan mengeluarkan peraturan gubernur itu tidak bisa gitu berdasarkan aturan. Namun untuk posisi penjabat gubernur atau penjabat wali kota atau penjabat bupati, mereka mempunyai kewenangan yang lebih luas. Mereka mampu dibolehkan sesuai dengan aturan memutuskan putusan yang strategis seperti melantik kepala dinas, melantik SKPD atau bahkan mengeluarkan peraturan gubernur dan peraturan wali kota, dan itu dibolehkan. Jadi jabatan mereka seperti kepala daerah definitif, namun harus atas persetujuan atau konsultasi terhadap pemerintah pusat. Jadi seperti itu, Bu. Makanya ketika ada indikasi ketika penjabat kepala daerah ini akan dijabat oleh TNI Polri, apa nih maksudnya nih? Apakah justru ini dikhawatirkan
Jadi seakan mengembalikan memori masyarakat kita di era Orde Baru gitu, Ratu. Kalau kita dengar kan bahwa memang dui fungsi ABRI itu sangat terjadi di era Orde Baru, yang mana TNI, Polri pada saat itu menjabat sebagai menjabat jabatan-jabatan sipil, jabatan-jabatan strategis. Nah, jelas dalam demokrasi hal ini ya tidak sehat gitu. Seperti itu. Iya, iya. Lagi pula kan kalau misalkan memang kita lihat dari mereka punya tugas sebagai pengamanan negara, jadi pastinya kan mereka akan mengamankan gitu ya sifatnya ya, Mas Lukman ya. Iya. Nah, kalau begitu pernahkah sebelumnya ada kejadian di mana TNI Polri menjabat sebagai kepala daerah? Ya, kalau dari data yang kita lihat ya memang tahun 2018 sebelumnya juga sudah ada dari Gubernur saat Pilkada Jawa Barat, kalau Ratu ingat bahwa di situ Kemendagri memilih Komjen Iriawan, Muhammad M. Iriawan, yang saat itu bertugas sebagai Sekretaris Lemhanas sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Lalu juga ada juga dan dia statusnya sebagai perwira tinggi polisian. Lalu ada juga setelah itu Irjen Carlo Brigstewu, yang dia menjabat juga sebagai pejabat sementara pejabat sementara Gubernur Sulawesi Barat pada saat itu, yang memang sedang mau pilkada. Dan juga di Aceh 2016 yang sebelumnya itu Letjen Sudarmo, yang dia sama gitu pada saat itu menjabat sebagai pejabat sementara. Nah, kalau kita lihat itu ya, memang bisa bilang hasil pemilihan langsung ini kan ya harusnya ini sebagai supremasi sipil gitu. Nah, ini yang disayangkan sejumlah pihak, diantaranya pakar hukum, lalu juga pakar politik, yang menyebut sejumlah perwira polisi ini kan kini memimpin daerah, yaitu melalui proses langsung. Nah, serta harus melewati status aktif gitu. Nah, harusnya ketika memang mereka menjadi seorang kepala daerah, ya harus meletakkan jabatannya dulu gitu. Nah, karena apa ya, ini bisa dibilang kayak seperti yang tadi Ratu bilang mungkin ya, akan ada, bisa dibilang ada ini untuk menghindari konflik kepentingan gitu, apalagi mereka status sebagai TNI Polri yang memang harusnya bertugas mengamankan negara. Apakah kan muncul banyak pertanyaan gitu. Betul. Jadi kan kayak bentrok gitu ya. Gimana ya? Di satu sisi dia mungkin mau menyampaikan aspirasi rakyatnya, atau mungkin rakyatnya mau protes atau apa, tapi di sisi lain juga dia harus menjaga keamanan. Jadi itu ada bentrok di sana. Nah, iya. Dan juga Ratu, yang harus ditekankan itu pengisian penjabat gubernur dari kalangan TNI dan polisi aktif ini yang memang menabrak sejumlah aturan. Kalau saya boleh sebutkan, itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Nah, itu di pasal 201 itu menyebutkan bahwa posisi itu ditunjuk dari jabatan pimpinan tinggi media yang merupakan aparat sipil negara. Nah, lalu juga pasal 20 tadi, ayat 3 Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2018 tentang ASN mengatur anggota TNI dan polisi hanya bisa menempati instansi pusat. Nah, gubernur tidak memenuhi persyaratan itu. Namun, mungkin pemerintah punya tafsir yang berbeda gitu, Ratu. Tafsir yang berbeda itu adalah ketika polisi atau TNI itu dibolehkan karena menjabat di instansi sipil. Nah, seperti yang tadi mungkin Jenderal Iriawan. Halo, Mas Lukman. Oke, baik. Sepertinya ada sedikit gangguannya dengan koneksi internet Mas Lukman. Nanti kita tunggu sebentar agar Mas Lukman bisa kembali. Sebelumnya Mas Lukman sedang menjelaskan tentang konflik kepentingan bila seorang TNI Polri menjabat juga sekaligus sebagai kepala daerah. Oke, ini dia Mas Lukman sudah kembali. Oke, Ratu, maaf, ada gangguan teknis. Iya, tidak apa-apa. Baik. Tadi sampai mana tuh, Ratu? Tadi sampai di mana kalau misalkan itu sebenarnya pemerintah punya tafsir yang berbeda dengan dengan di undang-undang yang ada. Gimana tuh jadi menurut Mas Lukman mengenai tafsir ini? Memang pemerintah tafsir berbeda pemerintah mungkin karena memang di satu sisi untuk mereka yang akan ditempatkan di daerah-daerah yang memang dianggap rawan dalam arti rawan konflik, lalu juga rawan pertikaian atau rawan sengketa dalam pemilu, maka ditempatkanlah mereka personel kepolisian atau TNI gitu dalam posisi ini. Namun kembali tadi, Ratu, penempatan polisi dan tentara ini kan bisa dibilang tipikal mereka ini memiliki rantai komando gitu. Bisa saja ada hal-hal yang dicurigai motif politik untuk mengamankan suara. Jadi bukan hanya yang dicurigai oleh memang ini berangkat dari kecurigaan. Namun kan hal ini bukan sesuatu yang baru terjadi gitu. Kita melihat bagaimana Orde Baru itu menghasilkan dui fungsi ABRI yang mana di situ tidak ada batasan. Hampir sebagian jabatan sipil yang itu
dijabat atau diemban oleh mereka-mereka dari institusi militer dan ABRI gitu pada saat itu, karena belum ada TNI Polri, jadi seperti itu. Nah, ini yang dihindari, Ratu. Makanya dari awal kita menekankan bahwa seharusnya supremasi sipil atau memang yang menjadi bagian dari demokrasi modern ini ya harus ditegakkan gitu. Ketika mereka ingin diminta untuk menjabat sebagai kepala daerah yang mana itu adalah wilayah ranah sipil, maka mereka diharuskan untuk mengundurkan diri. Nah, itu seperti itu, Ratu, yang memang harus ditekankan kepada pemerintah sebelum memang pilkada ini dimulai gitu. Iya. Jadi berkaca dari terjadinya reformasi ya. Haruskah wacana TNI Polri bisa menjabat jadi kepala daerahnya dibatalkan saja gitu? Ya, kalau kita lihat ya memang ya semestinya seperti itu. Ketika memang harus ada mereka sebagai penjabat sementara, ya mereka harus meletakkan jabatannya sebagai sebagai perwira polisian atau TNI gitu. Karena kan bisa kita melihat seperti yang sadis kita sebutkan, banyak gejala-gejala gitu ya. Kecurigaan-kecurigaan yang akhirnya mendorong kecurigaan itu penggunaan aparat untuk mengamankan kekuasaan ya. Misalnya kalau kita sebut bagaimana aparat melakukan tindakan represif terhadap kelompok-kelompok kritis. Lalu juga kita bisa lihat bagaimana Presiden Jokowi yang memenangi pemilu 2014, nah dengan dukungan kelompok sipil yang memang seharusnya tetap menjaga amanat reformasi ini gitu. Nah seperti itu, Ratu. Makanya jadi kita lihat kalau memang ya boleh-boleh saja, namun mereka harus tetap mengikuti aturan, yaitu meletakkan jabatan mereka dan memundurkan diri dari institusi kepolisian dan juga TNI. Jadi seperti itu, Ratu. Oke, memangnya apa sih yang ditakutkan kalau misalkan kita lihat dari pilkada sebelum-sebelumnya, kan sebenarnya kayaknya aman-aman aja gitu loh. Jadi dengan kita melihat seperti itu, yang ditakutkan tuh sebenarnya apa? Apakah memang benar-benar butuh mereka sebagai pejabat kepala daerah hanya untuk menjaga keamanan? Bukannya sudah cukup dengan mereka sebagai posisi mereka sekarang menjaga keamanan gitu? Ya iya, menjaga keamanan atau menjaga keamanan dan juga kerawanan dalam sebuah pilkada itu sebenarnya itu sudah tugasnya TNI Polri gitu. Betul, tugas TNI Polri seharusnya memang itu adalah tugas mereka gitu, dan memang kan polisi dan TNI juga rutin melakukan pemetaan mana wilayah-wilayah yang memang rawan konflik, kabupaten, wali kota atau memang wilayah provinsi. Nah, itu tentunya polisi sudah dan juga TNI sudah melakukan itu. Jadi sebenarnya tidak diperlukan apabila ada alasan, tidak bisa lah, tidak cukup, tidak rasional apabila alasan ini dianggap untuk mengamankan wilayah konflik atau apa kayak gitu. Jadi sebenarnya sudah tugas TNI Polri, dan memang kita pikir TNI Polri juga sudah cukup baik mengamankan selama pilkada ini, walaupun memang masih banyak ya kita lihat pelanggaran selama pilkada seperti praktek jual beli suara, lalu juga soal kampanye hitam yang memang masih terjadi di sejumlah daerah gitu. Nah, seperti itu, Ratu. Tapi kan tetap saja itu bukan tugas dari kepala daerah untuk melakukan pengamanan, masih dari tugas TNI Polri-nya. Jadi kalau alasannya adalah dengan TNI Polri menjadi kepala daerah, maka daerah akan menjadi lebih aman, tuh kayaknya emang kurang masuk akal sih kalau dipikir. Karena kan memang bukannya dia sebagai kepala daerah dia jadi bisa memerintah warganya gitu untuk seperti TNI Polri gitu kan. Nah, itu dia, betul. Makanya makanya muncul pertanyaan, apakah ada motif lain di balik rencana penunjukan penjabat kepala daerah dari TNI Polri ini. Nah, itu sebenarnya yang kita pikir pemerintah belum memberikan penjelasan yang detail terkait hal itu. Makanya kita harapkan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa demi menghindari kecurigaan atau demi menghindari adanya praktik mengamankan ya quote and quote suara selama pilkada, ya pemerintah semestinya tidak menunjuk penjabat kepala daerah dari unsur TNI Polri, walaupun dia berasal dari lembaga sipil, seperti itu, Ratu. Oke, kalau begitu menurut redaksi Liputan 6 nih, apakah ini suatu wacana yang tepat untuk dilakukan atau harus diperhitungkan kembali dengan semua pro kontra yang ada? Ya, kita melihat bahwa penempatan polisi dan tentara ini ya bisa dibilang seperti yang tadi saya sampaikan, memang punya karakter, memiliki rantai komando, ya bisa saja dicurigai bermotif politik untuk pengamanan suara. Karena itu, apalagi tadi seperti disebutkan di provinsi ya, tempat ada 4 posisi gubernur yang akan habis masa jabatannya di 2022, 2023, dan juga beberapa lumbung suara ya. Di antaranya kan ada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, juga Jawa Timur gitu, yang nanti akan meletakkan posisi kepala daerahnya di 2024. Nah, tentunya ini yang harus
harus kita awasi terus, harus kita kritisi, dan juga kita dorong pemerintah agar tercipta supremasi hukum dan juga demokrasi yang baik gitu, dengan tidak menunjuk, atau ya sebaiknya tidak perlulah menunjuk para penjabat kepala daerah dari unsur TNI dan Polri, karena kita pikir cukup banyak ya orang-orang sipil yang cukup kapabel dan punya kualitas cukup baik di tingkat dirjen untuk menjabat sebagai penjabat kepala daerah gitu di wilayah-wilayah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Jadi seperti itu, Ratu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih penjelasannya nih Bang Lukman. Semoga wacananya bisa diperhitungkan kembali ya. Terlepas dari itu juga kita semua berdoa yang terbaik untuk Pilkada 2024 nanti. Ya, betul Ratu. Betul banget. Oke, sampai jumpa lagi Bang Lukman. Oke, ya.